Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wal wafa. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, berikanlah kami kecintaan terhadap keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman itu sebagai penghias dari hati-hati setiap kami. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kami senantiasa kesadaran kami untuk selalu beribadah kepadamu, memujimu, dan hanya menghamba kepadamu, ya sami'ad du'a. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Semoga hati, jiwa, dan pikiran kita senantiasa berada pada level-level keimanan yang terbaik. Karena sesungguhnya seorang muslim itu hidup dimulai dengan keimanan yang terbaik pada dirinya. Teman-teman yang dirahmati Allah, apabila kita mau merenungi semua penyakit kehidupan manusia, ada sombong, ada ujub, dengki, cinta dengan harta dan kedudukan, zina, perbuatan keji, ghibah, suka mencela, dan semua bentuk penyakit lainnya yang terbayang dalam benak kita, maka di belakang itu semua ada satu hal yang senantiasa selalu membayanginya. Apa itu? Yakni adalah nafsu. Hakikat hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa yang salah. Saking berbahayanya hawa nafsu itu, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita peringatan di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-71. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, walawittaba'al haqqu ahwa'ahum, kebenaran itu mengikuti keinginan mereka, maknanya adalah hawa nafsu di sini. Lafasadatis samawati wal ardu wa man fihinna, maka pasti binasalah langit dan bumi dan semua yang ada di dalamnya. Bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Bahkan kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. Teman-teman yang dirahmati Allah, ternyata bila kita mengikuti hawa nafsu kita, maka sesungguhnya langit dan bumi pun bisa binasa, bahkan semua yang berada di dalamnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, nafsu itu tidaklah menyimpang bila kita memahami fungsi dan takarannya. Allah menciptakan nafsu juga memiliki faedahnya. Misalkan, andai kata kita tidak memiliki yang namanya nafsu makan, maka manusia tidak akan mencari makan dan manusia tidak akan bisa hidup lama. Andai kata, mohon maaf sebelumnya, andai kata kita tidak memiliki nafsu seksual, maka kita pasti tidak akan pernah menikah. Dan kita pasti tidak akan pernah memiliki keturunan, maka dunia akan sepi, dunia akan cepat untuk kehilangan isinya, karena tidak ada orang-orang yang menjadi pemimpin dalam dunia itu. Maka yang tercela itu sejatinya adalah nafsu yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Dan banyak orang yang belum memahami takaran ini. Maka ada 4 tingkatan level terkait dengan hawa nafsu. Maka sekarang kita tengok diri kita berada pada level mana. Yang pertama atau level yang paling bawah adalah nafsu amarah. Nafsu amarah ini adalah masih senang melakukan hal-hal yang dilarang atau masih senang melakukan dosa, maksiat, dan sejenisnya. Dan kita merasa nyaman dan bahagia dalam menjalani dosa-dosa tersebut. Kita mengerti bahwa minum khamar itu dosa. Kita mengerti bahwa main judi slot itu berdosa. Dan kita pun juga paham bahwa pacaran itu berdosa. Tetapi apa? Kita masih menikmati pacaran tersebut. Dengan kalimat, kalau tidak pacaran, saya tidak memiliki support system. Kalau saya tidak pacaran, maka saya akan dikatakan lemah oleh teman-teman saya. Nah, maka ini muncul rasa nyaman, rasa bahagia, rasa bangga terhadap dosa yang kita lakukan. Kita ngerti kalau berbohong itu adalah dosa.
tapi jiwa kita justru senang dan nyaman terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Ini adalah tingkatan nafsu yang paling bawah, yakni adalah nafsu amarah. Dan yang kedua adalah kita naik level, satu level di atasnya, yakni adalah nafsu lawamah. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kita sebenarnya tahu bahwa khamr itu dosa, bahwa judi itu dosa, bahwa berpacaran itu sangat-sangat dosa. Berpacaran itu membuka pintu-pintu syaitan. Kita paham bahwa ngelihat aurat lawan jenis aja itu dosa, apalagi bersentuhan. Membuat fitnah itu dosa, membuat ghibah itu dosa. Tapi untuk menghindarkan dosa itu susah dalam diri kita. Kemudian setiap kita selesai dalam melakukan dosa itu, lalu tumbuh penyesalan pada diri kita. Batin kita itu selalu dalam pertentangan. Ya Allah, saya tahu bahwa berpacaran ini dosa. Saya tahu bahwa berjudi ini dosa, ghibah ini dosa. Tapinya pertentangan gejolak dalam hati kita masih menjalani dosa tersebut. Yang akhirnya dimenangkan oleh sebuah keburukan. Kenapa ya saya melakukan ini? Padahal saya tahu ini adalah dosa dan lain sebagainya. Dan ini adalah lebih baik satu tingkat di atas nafsu amarah. Kita sudah mulai tumbuh kesadaran akan sebuah dosa. Sudah tumbuh kesadaran kita terkait dengan azab. Tapi kita masih melakukannya. Maka kalau anak-anak sekarang bilangnya adalah taubat sambel. Meskipun pada akhirnya kita akan menyesal dengan perbuatan dosa tersebut, tapi kita masih menikmatinya. Nah, ini yang perlu ditanyakan kepada diri setiap kita. Kita perlu untuk memuhasabahnya. Kita perlu untuk memutabaahnya. Kita perlu untuk senantiasa melakukan evaluasi pada diri setiap kita. Kita perlu yang namanya self-auditing. Kita perlu menghitung-hitung diri kita seperti apa. Maka siapakah pemenangnya dalam hati kita? Apakah sebuah keburukan ataukah sebuah kebaikan? Ini yang kedua. Kemudian tingkatan nafsu yang ketiga adalah nafsu mulhamah. Ini sama halnya dalam diri kita ada pertarungan antara sebuah keburukan dan sebuah kebaikan. Tapi kalau mulhamah ini dimenangkan oleh kebaikan, namun kadang kita masih merasa rindu untuk melakukan dosa-dosa dan keburukan yang lampau. Misalkan walhamdulillah, kita telah menjadi orang-orang yang hijrah. Kita telah orang-orang yang meninggalkan pacaran. Kita orang yang hijrah meninggalkan khamr, hijrah meninggalkan judi slot, hijrah meninggalkan nonton video-video porno dan lain sebagainya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan sahabat atau teman yang bercerita tentang dia masih berpacaran, dia menceritakan kenikmatan-kenikmatannya, atau kita bertemu dengan teman yang dia masih menjadi pemain dari judi misalkan, dia menceritakan saya dapat sekian, saya menang sekian, itu timbul pada diri setiap kita rindu melakukan dosa itu. Kita rindu untuk melakukan pacaran, kita rindu untuk melakukan main judi slot. Maka inilah tingkatan nafsu mulhamah. Kita telah berubah, tetapi masih ada rasa rindu pada diri setiap kita. Maka ini perlu untuk diperbaiki. Dan level yang tertinggi pada nafsu manusia atau nafsu yang terbaik adalah nafsu mutmainnah. Ini makom yang paling tinggi. Jiwa kita, hati kita telah stabil, sudah mampu bersikap tegas tentang mana yang batil, mana yang hak, mana yang haram, mana yang halal, mana yang mungkar, dan lain sebagainya. Kita sudah tidak pernah goyang lagi hati kita terhadap pilihan. Teman kita mau melakukan maksiat di depan mata kita sekalipun, bukannya kita terlena, tapi kita memberikan nasihat yang terbaik. Teman kita menceritakan atau teman kita bermain judi slot di hadapan kita, maka kita sama sekali sudah tidak ada keinginan atau tidak rindu terhadap melakukan maksiat-maksiat tersebut. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki pada tingkatan nafsu mutmainnah. Maka itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mention di dalam Al-Quran, surat Al-Fajr yang semua sudah kita hafal dengan redaksi yang paling indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ternyata nafsu mutmainnah ini adalah orang-orang yang memiliki ketenangan jiwa dalam menghadapi berbagai macam persoalan-persoalan hidupnya. Itulah makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa yang begitu indah, sebuah doa yang mampu untuk menjaga akhlak kita
yang mampu menjaga amal kita dan mampu menjaga hawa nafsu kita dari hal-hal yang mungkar. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa yang indah, yakni adalah Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlaki wal amali wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil ahlaki wal amali wal ahwa. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, min munkaratil ahlaki, dari akhlak, wal amali, dari amal, wal ahwa, dan hawa nafsu yang mungkar. Maka silahkan teman-teman untuk mengamalkan doa ini untuk senantiasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa faedah dari doa tersebut, yakni yang pertama adalah bahwa dalam doa ini kita meminta perlindungan dari akhlak yang jelek. Doa ini mencakup kita meminta berlindung dari akhlak yang jelek dari sisi syariat. Termasuk pula di dalamnya kita meminta perlindungan kepada Allah dari sesuatu yang dikenal jelek secara batin. Kemudian yang kedua, doa ini mencakup berlindung dari akhlak yang mungkar, seperti begitu takjub dengan diri sendiri, kita merasa sombong, kita merasa berbangga diri, sehingga muncul hasad dan akhirnya melampaui batas, atau kita gulu berlebih-lebihan, atau bahkan terucap pada lisan kita anna khairu minhu, saya lebih baik dari kamu. Maka berdoalah dengan doa ini. Kemudian yang ketiga adalah doa ini mencakup kita berlindung kepada Allah dari amalan yang mungkar, yaitu amalan yang zahir atau amalan-amalan yang tampak. Berapa banyak kita melakukan ibadah atau melakukan amalan-amalan yang justru niatnya adalah untuk dipuji oleh orang. Maka ini adalah ternyata niat yang salah, amal yang salah. Maka berlindung pula kita dengan menggunakan doa ini. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat, doa berlindung dari amal yang mungkar mencakup zina, minum khamr, ghibah, main judi, dan bentuk keharaman lainnya. Kemudian yang kelima, doa ini juga mencakup meminta perlindungan pada keinginan atau nafsu yang mungkar. Dan kebanyakan hawa nafsu mengantarkan kepada kejelekan, itulah pada umumnya. Maka tidak ada nafsu yang baik, melainkan nafsu itu mengajarkan kita atau mengarahkan kita untuk senantiasa melakukan sesuatu hal keburukan-keburukan. Maka berlindung dan berdoalah kita menggunakan doa ini. Kemudian yang keenam adalah doa ini berlindung dari keinginan atau nafsu yang mungkar, mencakup berlindung dari akidah yang jelek, niatan-niatan yang batil, dan pemikiran-pemikiran yang sesat. Dan pada akhirnya yang ketujuh, doa ini mendorong kita agar berakhlak yang mulia dan beramal soleh. Maka dari 7 poin ini adalah faidah dari doa tersebut. Maka silahkan teman-teman untuk mengamalkan doa tersebut. Dan sesungguhnya pendorong yang membuat kita melakukan keburukan adalah hawa nafsu. Maka ada ungkapan dari orang-orang soleh terdahulu, musuhmu yang paling berbahaya adalah nafsu yang ada di dalam dirimu. Ternyata musuh yang paling bahaya bagi manusia, bagi seorang yang mengaku diri kita adalah muslim, adalah hawa nafsu yang berada pada diri kita sendiri. Maka setelah selesai peperangan Badar melawan kaum kafir, kita mengetahui bagaimana sulitnya, bagaimana beratnya peperangan Badar. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, yang artinya kita baru saja pulang dari sebuah jihad kecil menuju jihad yang lebih besar. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah peperangan yang lebih dahsyat dibandingkan perang Badar, di mana kita mengalami kekurangan dari jumlah nominal pasukan? Kemudian Rasulullah mengatakan, na'am, jihadin nafsi, yakni adalah iya, jihad melawan hawa nafsu pada diri setiap kita. Maka ternyata peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin pada perang Badar itu tidaklah ada apa-apanya dibandingkan dengan kita jihad melawan nafsu diri kita sendiri. Menandakan bahwa jihad melawan hawa nafsu kita sendiri merupakan jihad yang terbesar karena lawannya adalah diri kita sendiri. Kalau lawannya musuh, mungkin kita bisa mengalahkan karena kita melihat, karena dia nampak, karena kita tahu bagaimana titik kelemahannya. Tapi kalau melawan diri kita sendiri, itulah yang sulit. Makanya ini adalah perang yang besar. Maka bagaimana cara mengobati hati dari nafsu? Maka minimal ada 5 hal atau ada 5 poin. Yang pertama, teman-teman yang dirahmati Allah, jihadlah dalam mencari ilmu.
Karena sesungguhnya ilmu yang mampu membedakan sebuah kebatilan dengan yang hak. Ilmulah yang mampu membedakan antara benar dan salah, haram dan halal, dan lain sebagainya. Maka tanpa ilmu manusia akan kehilangan arah sebagaimana seorang nahkoda mengarungi samudra tanpa kompas. Ia akan tersesat sejauh mata memandang. Begitu pula dengan hati tanpa ilmu. Ia akan semakin terlena dengan berbagai macam maksiat-maksiat. Karena sesungguhnya bila bukan ilmu yang menguasai diri kita, maka nafsu yang akan menggerakkan seluruh potensi diri kita. Dan yang kedua adalah amalkan setiap ilmu yang sudah didapati dengan cara yang ahsan. Mencari ilmu itu sulit, dan ini diakui oleh seluruh orang-orang soleh terdahulu, baik orang dulu maupun sampai sekarang. Mencari ilmu itu sulit, namun mengamalkan ilmu yang kita dapat juga jauh lebih sulit. Maka teruskan perjuangan jatuh bangun kita dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita dapati. Kita boleh merasa lelah, itu adalah sifat manusiawi. Kita merasa lelah terhadap amal-amal yang kita lakukan terus-menerus setiap hari. Kita merasa capek, ingin rasanya kita menangis, silahkan nangislah. Tapi pastikanlah pada diri setiap kita bahwa kita tidak keluar dari jalur yang Allah ridhoi. Ini kunci utamanya. Kemudian yang ketiga teman-teman, bagaimana cara mengobati hati dari nafsu? Maka yang ketiga, carilah kesibukan yang membuat kita lupa untuk melakukan maksiat. Jangan pernah biarkan detik, menit, jam, dan hari-hari kita terbuang dengan sia-sia. Carilah amal dalam setiap tapak kehidupan kita sebagai manusia yang mengaku bahwa kita adalah hamba Allah. Sebab dengan sibuknya diri kita dalam mencari amal-amal soleh secara bersamaan, membuat kita menjauhkan dari hawa nafsu kita yang buruk. Yang keempat, berjalanlah bersama teman-teman yang mengajakmu ke dalam indahnya taman para permaisuri. Jangan berjalan dengan teman yang selalu mengajakmu pada buruknya sebuah jurang. Karena sesungguhnya almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Maka pastikan siapa teman dekat kita agar kita menjadi orang-orang yang beruntung dalam mengarungi kehidupan ini. Yang kelima, perbanyaklah berdoa kepada Allah untuk diberikan selalu bimbingan, hidayah dan inayahnya. Jangan pernah kita melewatkan dalam doa-doa kita untuk meminta 3 hal ini kepada Allah. Karena bila mana kita hidup tanpa bimbingan Allah, pastilah kita hidup akan berakhir pada nerakanya. Tapi bila hidup ini selalu meminta kepadanya, maka tempat kembali kita insya Allah adalah surga. Sesungguhnya teman-teman yang dirahmati Allah, kenikmatan terbesar manusia bukanlah sebuah kehidupan semata, itu salah. Sebab binatang pun juga hidup. Kalau ada yang mengatakan nikmat terbesar itu adalah bekerja, maka ini pun juga salah. Sebab monyet di hutan juga bekerja. Kalau kita mengatakan bahwa nikmat terbaik itu adalah tenaga, maka ini pun juga salah. Karena gajah lebih bertenaga daripada kita. Tapi teman-teman, nikmat terbesar itu adalah ketika kita takut kepada Allah. Takut bila amal kita tidak menghasilkan pahala. Takut bila Allah tidak memperhatikan kita. Takut ketika Allah tidak lagi memberikan kasih sayangnya. Takut ketika hidayah itu hilang dari pemberian Allah. Maka besarkan nama Allah dalam setiap hati-hati setiap kita. Mungkin demikian teman-teman pengingat untuk saya pribadi dan juga kepada teman-teman semua. Semoga di sisa Ramadan ini kita mampu untuk membersihkan hati kita dari berbagai macam goresan-goresan luka, dari goresan-goresan masa lalu, dari goresan-goresan nafsu yang mungkar dari dosa-dosa masa lalu. Semoga dengan hadirnya Ramadan ini sebagai bentuk pembelajaran untuk kita semua. Hadirnya Ramadan ini sebagai bentuk pensucian hati kita karena kasih sayangnya Allah kepada kita semua. Teman-teman dirahmati Allah, semoga kita semua mampu melewati kehidupan ini dengan hati yang mutmainnah, dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang senantiasa terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak nanti kita dipanggil Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka masuklah ke dalam surgaku semua. Demikian teman-teman dirahmati Allah. Semoga ini bisa menjadi sekali lagi pengingat untuk kita semuanya di tengah-tengah Ramadan ini, dan kita mampu memperbaiki amal kita,
memperbaiki pahala kita di sisa Ramadan ini. Silahkan teman-teman untuk di-share. Jangan lupa untuk tag ke Hijrah Skill dan juga ke Faik Hakoni. Demikian pengingat yang amat singkat ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.